Jadi hari ini kita ada di salah satu wisata di Yogyakarta, yaitu di Kaliurang. Nah, jadi kali ini kita mau wawancarai usaha skuter. Oke, jangan lupa nonton ya. Jangan lupa nonton. Sip, bye-bye. Halo, perkenalkan nama saya Indah Sari. Di sini saya akan bertanya tentang objek wisata yang di sini. Satu, mengapa Mas memilih usaha ini ketimbang usaha lain? Oke, sebenarnya kenapa memilih usaha ini? Yang pertama, ini muncul dari ide teman-teman di sini juga. Karena kita berpikir bahwa selama ini belum banyaklah wisata yang ada di Kaliurang ini. Kita perlu ada terobosan baru yang mungkin selama ini di Kaliurang hanya dikenal wisata mungkin jeep lavatur, terus mungkin hanya sekedar makan, wisata kuliner seperti itu. Terus kita berusaha mencari sesuatu yang mungkin menjadi daya tarik baru di Kaliurang. Awalnya seperti itu. Dan yang kedua, berapa modal awal yang dibutuhkan untuk membangun usaha ini? Oke, kalau modal awal dulunya itu kita itu pertama membeli unit skuter ini kita tuh dari 5 unit dulunya. Harga awal itu dulunya kita beli sekitar 3.500.000-an kali 5 ya kita ada 15 jutaan. Terus untuk tempatnya itu kebetulan dulu tempat orang tua juga. Kita sewa juga dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman seperti itu. Yang dulunya sebenarnya ini warung makan ya. Seperti itu warung makan terus kita ubah. Sebenarnya sekarang masih dalam bentuk kita masih jual makanan dan lain sebagainya. Hanya saja yang daya tarik utamanya dari skuter juga. Kalau mengenai modal awal yang kurang lebih sekitar 15 jutaan itu. Yang ketiga, berapa keuntungan atau yang didapat dari usaha ini? Oke, kalau keuntungan sih kita jatuhnya per bulan ya, karena kita tutup setiap per bulan gitu. Itu sih fluktuatif dari awal sampai sekarang ya. Yang jelas kalau nominalnya itu kita nggak bisa sebutkan nominalnya besarannya seberapa. Tapi kalau dari awal kita buka sampai sekarang itu memang fluktuatif. Tetapi dari awal bikin dulu memang ada penurunan. Itu sekitar 3 bulan yang lalu mengalami penurunan dan sampai sekarang masih standar di situ aja. Dan kita melihatnya memang biasa di dalam bisnis seperti itu. Saat booming pasti akan naik total, tapi kita juga pasti nanti ada titik jenuh. Itu pasti, tapi kita saat ini kita berusaha untuk menstabilkan di angka ini seperti itu. Untuk yang pertanyaan nomor 4, bagaimana caranya mesti memasarkan produk ini ke masyarakat luas? Oke, untuk pemasaran saat ini sih kita hanya dari sosial media aja, paling besar dari situ. Karena apa kan sekarang emang baru zamannya ya kita main sosial media, promosi, dan menurut saya promosi itu untuk saat ini daripada kita pasang baliho, daripada kita mengeluarkan budget yang besar, itu power sosial media itu lebih gede seperti itu. Dan secara nggak langsung sebenarnya promosi dari kita sendiri itu nggak besar. Tetapi kebetulan karena banyak teman-teman yang main di sini, mereka diupload dan lain sebagainya, dan beberapa kali main di sini kebanyakan ada influencer dan lain sebagainya. Itu mau nggak mau kita terbantu oleh mereka juga. Sebenarnya itu sih yang jadi modal utama promosi kita. Kebanyakan dari situ. Tapi untuk pertanyaan nomor 5, apakah ada pesaing atau kompetitor dalam menjalankan usaha ini? Oke, kalau disebut pesaing kompetitor mungkin secara bisnis iya ya. Kebetulan penyewaan skuter di Kaliurang ini yang pertama kita. Seperti itu, skuter Kaliurang itu yang pertama. Setelah berjalannya waktu, karena waktu itu kita buka waktu pandemi. Mau nggak mau pasti tetangga dalam arti karena kebanyakan dari warga Kaliurang itu hidup dari sektor pariwisata. Dan kalau kita melihat kompetitor, kita nggak melihatnya seperti itu sih. Karena awalan dari kita di sini, memang kita juga memberikan ide kepada masyarakat seperti itu. Jadinya memang dari awal ada sih beberapa tetangga, teman-teman yang lain, Mas aku tak ikut menyewakan dan sebagainya. Dan kita memang membuka itu. Seperti itu. Jadi kalau melihat kompetitor sih menurut kita enggak. Karena dengan adanya mereka sendiri pun itu juga membangun kita. Kita juga lebih selalu pengen berinovasi dan lain sebagainya gitu. Itu sih. Baik Mas, terima kasih. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
kenalin ya, namaku Felis. Jadi di sini aku mau bertanya-tanya nih soal usaha yang dilakukan oleh Masnya, ya kan, yaitu usaha skuter. Oke, jadi yang pertama dari aku itu dari mulai pembayaran. Kira-kira ini pembayarannya masih manual atau ada sistemnya atau ada alatnya gitu dalam segi teknologinya? Oke, untuk pembayaran kita di sini tetap menyediakan pembayaran secara cash ya, secara uang tunai. Itu kita menyediakan. Terus lagi kita juga menyediakan dari QR juga. Dari QR kita juga menyediakan, jadi untuk mempermudah aja. Kalau dari sistem pembayaran sih sementara itu aja sih, kita cash sama QR juga QR. bisa. Gitu. Terus untuk ini strategi harganya tadi, boleh dijelasin lagi nggak, kayak misal untuk menarik perhatian orang-orang harganya itu, ataukah ada diskon atau gimana gitu? Oke, kalau secara harga paket ya di kita itu, kenapa kita mengambil harga di kisaran seperti itu? Yang pertama karena kita melihat pangsa pasar juga, karena di skuter ini pangsa pasarnya kan kebanyakan anak-anak muda, jadi kita menyesuaikan dengan berapa sih budget anak-anak muda kalau main dan lain sebagainya seperti itu. Terus terkait dengan strategi untuk minat, mungkin promo dan lain sebagainya, kita sering memberikan promo, misal gratis main skuter dan lain sebagainya, kita sering kita lakukan seperti itu. Atau kalau di event-event tertentu, misal contoh kita ada momen 17-an atau momen kemarin belum lama kita ada momen ulang tahun kita yang ke 1 tahun gitu-gitu, kita ngadain promo-promo juga. Itu sih kalau mengenai promo di harga seperti itu. Berarti ada sosial medianya? Ada, kita sosial media ada, karena itu mau nggak mau emang bentuk promosi kita salah satunya dari situ. Boleh di ini Ya, disebutin? ya, sosial media kita di skuter Kaliurang. Itu di IG aja, kita main di IG aja. TikTok kita nggak main, cuma kita main di IG aja. Oke. Sama ini ada evaluasi per bulan atau per apa mengenai, kayak misal mungkin pasti kan ada kerugian, terus nanti mungkin ada beberapa barang yang rusak. Nah, itu evaluasinya dilakukan seperti apa? Oke, kalau evaluasi mungkin yang secara teknis kita lakukan setiap hari ya. Kalau secara teknis misal tadi unit rusak dan lain sebagainya. Tapi kalau evaluasi per bulan itu tetap ada, misalnya terkait dengan SOP, dalam arti SOP pegawai kita, dalam arti bagaimana pelayanan, bagaimana selama ini ada kendala apa itu tiap bulan ada. Tapi kalau evaluasi teknis di lapangan, misal ada skuter rusak dan lain sebagainya, itu kita lakukan tiap hari. Jadi setiap ada kerusakan pasti akan kita evaluasi di situ. Kenapa? Itu karyawannya ada berapa dan mereka tuh diaturnya tuh seperti apa, kayak plot-plotnya dan lain-lain? Oke, kalau terkait dengan teman-teman yang kerja di sini, teman-teman yang membantu kita, itu kita ada 7 orang. 7 orang itu nanti untuk pembagian job desk-nya seperti itu ya. Kita hampir semua harus menguasai job desk di sini seperti itu. Karena apa? Karena kita nggak ada misal job desk FO sendiri, terus job desk kita ada beberapa ya, ada FO, ada teman-teman yang briefing, ada yang nyiapin skuter, ada yang servis skuter dan lain sebagainya, ada fotografer gitu. Tapi kita menekankan pada teman-teman bahwa mereka harus bisa menguasai semua, karena menurut kami apabila kita menguasai semua nanti alurnya akan berjalan dengan baik. Dan misal suatu saat kita belum seperti mungkin perusahaan-perusahaan yang kamu job desk kamu ini, enggak, kita nggak ke situ, karena kita lebih fleksibel aja, karena kadang ada beberapa hal di lapangan yang perlu ada sesuatu yang dipecahkan cepat gitu, dalam arti kalau si A nggak ada, si B bisa membackup dan lain sebagainya. Kita lebih ke situ sih. Dan toh mengerjakan bisnis ini tidak serumit itu, job desk-nya nggak serumit itu, mengenai target dan lain sebagainya. Itu nggak serumit itu. Jadi kami mengharap ke semua teman-teman yang bekerja di sini untuk menguasai semua hal di situ. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin akan dilanjutkan sama teman yang lain. Oke, halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Alif di sini ya, bersama Mas Adi. Jadi gini Mas, untuk dari saya itu pengen tahu mengenai analisis bisnisnya itu sendiri. Yang pertama, mungkin bagaimana skala bisnis dan tingkat pertumbuhan dari usaha yang Mas sudah bangun dari awal sampai saat ini. Oke,
Kalau mengenai skala bisnis ya mungkin mengenai yang mau saya obrolin mengenai target market ya. Target market kita di sini sebenarnya awalnya itu usia remaja ya, dalam arti usia 17 sampai 25 tahun. Karena apa? Ini lebih ke hal yang fun aja sih, udah seperti itu. Terus kita merujuknya untuk skala bisnisnya kenapa? Untuk lebih ke daerah wisata, karena kita ini sudah tertolong di daerah wisata ya, itu lebih beragam lah. Kita tidak hanya sebatas masyarakat di Jogja aja, tapi lebih ke kota-kota lain juga, karena ini apa ya, Kaliurang kan merupakan destinasi wisata yang udah lama juga. Ya, kita hanya menambah ragam aja sih, ragam wisata yang ada di sini seperti itu. Terus terkait dengan perkembangannya sampai sekarang, target marketnya kita jadi bertambah karena saat ini kita ada sepeda listrik juga. Yang awalnya itu muncul karena beberapa kita di sini ada SOP Kak. Jadi kalau untuk skuter ini hanya perlu untuk 15 tahun ke atas. Kita itu merujuk kepada permen terkait dengan apa kendaraan listrik seperti itu. Memang untuk skuter ini hanya untuk 15 tahun ke atas seperti itu. Terus nanti karena untuk anak-anak kita berikan untuk yang sepeda listrik dengan orang tua. Nah, makanya pangsa pasarnya pun jadi lebih luas lagi ya. Ininya hanya sifatnya untuk anak-anak muda, sekarang jadi keluarga itu ada. Jadi bisa disimpulkan untuk usaha ini udah mengikuti tren ya Mas ya. Kalau mengikuti tren sebenarnya waktu itu memang di awalnya seperti itu. Kita karena trennya sepeda listrik awal-awal itu kan yang mengeluarkan dari Grab ya, perusahaan besar ya. Sepertinya sekarang tuh mulai turun dari mereka. Nah, seperti itu. Nah, kita mengambil sisi apa sih kegagalan dari Grab waktu itu. Kita melihat kegagalan dari Grab itu awalnya karena sulitnya mengakses. Ya, kalau kita melihatnya itu karena mereka harus menggunakan aplikasi dan lain sebagainya. Terus tempat jangkauannya juga dari Grab waktu itu mereka bermain di kota. Sebagai niatannya sebagai sarana transportasi. Tapi di sini kita niatannya sebagai wisata. Beda. Jadi beda banget. Jadi kita melihatnya ini yang kegagalan Grab, kita melihatnya seperti itu. Grab kegagalannya adalah berusaha skuter ini sebagai bentuk transportasi, tapi di sini kita sebagai transportasi wisata buat main-main. Berarti selain dua faktor tadi, yang di pertama lihat peluang tadi ya Mas ya, yang kedua kayak kita cuma menambah ragam yang ada di sini, itu terus untuk gambaran prospek untuk usahanya untuk jangka panjang atau hanya mengikuti udah ada dimanfaatin ini gitu kan. Oke, kalau dari kita sebenarnya dari awal saya mengerjakan bisnis tuh nggak pernah aji mumpung tuh, saya nggak pernah. Karena nanti aji mumpung pasti di awalnya, tapi di akhir pasti kita juga pengen ini panjang. Kita melihat beberapa tempat, mungkin perjalanan skuter itu nggak hanya di Kaliurang, tapi ada di beberapa tempat. Kita belajar dari beberapa tempat yang mungkin awal itu ada di Borobudur. Nah, sekarang udah mulai seperti itu. Terus mungkin itu hanya bertahan berapa bulan ya. Terus ada di Malioboro juga hanya bertahan berapa bulan langsung mulai sepi juga. Nah, di situ kita belajar bahwa sebenarnya ini bisa kita manage kok. Lebih panjang, tidak hanya aji mumpung dan lain sebagainya. Karena kita melihat mungkin di Borobudur mungkin tempat wisata juga, tapi tempatnya nggak seperti di Kaliurang, kan seperti itu, nggak sesepi di Kaliurang seperti itu. Jadi memang kita melihatnya prospeknya ini masih bisa panjang, tapi dengan catatan kita memang selalu menambah inovasi-inovasi di sini. Terus gini Pak, Mas kan setuju gini kan, di usaha ini kan bukan hanya skuter gitu kan. Terus bagaimana Mas sendiri menganalisis usaha yang Mas sudah jalani sama usaha yang lain gitu, biar lebih ke up usahanya. Oke, jadi mungkin gini, kita kan ada beberapa usaha juga, kita ada persewaan jeep juga, terus kita ada persewaan trail juga. Nah itu kadang kita ngadain promo, misal naik jeep free sekitar, kita puterin di situ. Jadi kadang dari perputaran itu mau nggak mau orang nyoba skuter dan pengen nambah waktu dan lain sebagainya. Kita lebih ke situ sih. Dan itu juga menunjang ke usaha kita yang lain, misal jeep. Kalau naik jeep di sini itu dapat free skuter. Nah, itu yang membedakan kita dengan usaha yang menarik banget itu. Jadi kadang hal-hal promo-promo kecil itu tapi untuk konsumen itu sudah menjadi perbedaan itu menjadi hal yang signifikan nanti menambah usaha kita. Siap.
Tadi kan mengenai analisis bisnis sama ya. Sekarang kita masuk ke marketing plan gitu kan. Mungkin bisa dijelasin gitu Mas, gimana untuk strategi pemasarannya yang udah berjalan ini gitu, selain dari teman-teman kayak Naab dari influencer tadi kan kalau masalah gitu, dari usaha ini sendiri tuh bagaimana? Kalau dari kita sendiri memang yang menjadi hal yang utama dalam promosi kita mau nggak mau dari sosial media. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga sebenarnya udah terbantu dengan adanya wisata Kaliurang ini. Kita mau nggak mau orang pasti ke sini. Udah seperti itu. Terus berikutnya kita mau nggak mau kita yang mengawali skuter di sini ya, itu udah memang berjalan. Kalau ke Kaliurang ya ke skuter Kaliurang seperti itu. Jadinya memang kita udah branding dari awal lah, branding ini udah berjalan. Terus terkait dengan promosi yang lain kita nggak menjalankan yang lain, kita hanya full dari sosial media aja. Memang itu jatuhnya dari teman-teman ya, sebenarnya customer kita yang membesarkan kita, customer kita. Berarti gitu ya Mas, stigma masyarakat udah wah ke Kaliurang berarti udah ada skuter. Iya itu udah terbentuk. Udah terbentuk. Jadi memang kita ya itu yang kita bertahan. Siap. Jadi gini Mas, di istilah strategi itu ada yang namanya 4P, 7P gitu kan. Ada produk, place, price, sama promotion gitu kan. Mungkin bisa dijelasin dari keempat itu Mas. Mungkin dari produknya dulu, terus harganya, tempatnya, terus promosi udah tadi kan. Iya. Ini aja nggak apa-apa. Jadi kalau dari produk ya kita bisa ini bahwa produk ini kan sesuatu yang mungkin dalam arti masyarakat tuh nggak punya gitu ya. Nah itu yang pertama. Dengan harga, misal harga ini skuter, kalau orang awam mau beli, pemanfaatannya mau buat apa. Jadi mungkin ketertarikannya seperti itu dari produknya. Seperti itu. Terus kita dalam pemilihan produk ada beberapa persewaan, mungkin contoh di Malioboro itu ada macam-macam produk skuter. Nah kita ambil dengan merek ini itu karena alasannya memang ada beberapa, mungkin secara keawetan, secara tenaga, secara maintenance itu lebih kita pilih ke merek ini. Sama lokasinya juga gitu. Ya secara lokasi, karena kita kan beda nih dengan misal di Borobudur, misal di Malioboro yang lebih banyak datar. Nah kita dengan merek-merek yang mereka gunakan kita nggak akan. Nah itu pemilihan produk kita seperti itu. Terus berikutnya mengenai price ya, mengenai harga. Tadi kami sampaikan bahwa pangsa pasar kita untuk anak muda, memang price kita emang secara nominal kecil, dalam arti per 15 menit 10.000. Tapi kan namanya nominal kan relatif ya, tiap orang beda. Tapi kita melihatnya emang pangsa pasar kita anak muda, ya kita emang price-nya lebih ke price yang murah lah, seperti itu. Niatannya seperti itu. Dan kita melihat juga secara perhitungan itu juga masih masuk dari operasional dan lain sebagainya, itu masih bisa kita. Terus yang terakhir tadi apa? Mengenai place tempat. Kalau tempat ya dalam arti kita di sini karena tempat wisata. Ini jatuhnya bukan menjadi pilihan ya. Yang pertama ini karena ya kita punyanya di sini. Karena rumah kita juga di sini, di tempat wisata. Terus sebenarnya kita juga memanfaatkan apa yang kita punya. Lebih ke situ. Apa yang kita punya kita manfaatkan, kita optimalkan. Pemberdayaan kita. Itu kesimpulannya Mas, dari Mas sendiri udah ngerasa sukses belum di bisnis usaha? Kalau dibilang sudah sukses ya karena kita juga selalu mengembangkan ya Mas. Kalau dari secara sukses mungkin secara pendapatan ini udah luar biasa nah, seperti itu. Dalam nanti kita nggak membayangkan juga kita bisa membantu anak-anak muda di sini yang kemarin belum punya pekerjaan, terus kita tarik ke sini untuk kerja sama kita, seperti itu. Kalau secara kesuksesan itu yang menjadi tolak ukur kita bisa mengajarnya anak-anak muda seperti apa. Toh di sini kita juga tidak membebankan kepada mereka harus kerja A, B, C. Kami juga kayak memberikan kebebasan lah bagi mereka bahwa apa sih inovasi yang kalian punya. Iya itu. Mereka memberi masukan, nggak semuanya dari saya, itu enggak. Kebanyakan malah dari mereka. Oh Mas, ini kita gimana kalau kita bikin seperti itu? Karena kita pemberdayaan kepada pegawai kita itu lebih besar lah. Apa sih yang kamu punya gitu? Apa sih kira-kira ngasih kesempatan gitu ya? Jadi nggak cuma mereka kayak lu harus A, harus B, enggak. Yang itu sih kalau kesuksesan dari kami. Kalau secara finansial ya namanya manusia pasti kurang terus kan. Ya itu subjektif lah. Tapi kalau secara kesuksesan
terkait dengan kita bisa mengajak teman-teman dan lain sebagainya, itu kalau menurut saya ya udah cukup, tapi ya perlu kita kembangkan lagi. Terakhir Mas, ini Mas, faktor utama keberhasilan usaha yang Mas sudah bangun tuh apa? Oke, faktor utama kalau menurut saya kita bagaimana membaca peluang, membaca peluang. Terus apa sebenarnya yang kurang di wilayah kita? Kalau saya dulu seperti itu. Jadi kenapa sih Kaliurang kok gini-gini aja gitu? Apa sih yang bisa kita bangun dari situ? Apa ya sih ide apa yang bisa kita buat? Itu sih lebih ke membaca peluang sih. Gitu. Oke, terus ini Mas, apa namanya kan, Mas kan setuju kan, sekarang udah zaman modern gitu kan, apa-apa udah serba go digital gitu kan, kayak kita belanja aja udah, tinggal klik-klik doang gitu kan. Terus dari Mas sendiri, kalau misal ada mungkin dari pihak luar ingin membantu usahanya Mas mengenai bagaimana dari skuter memang udah kenal semua gitu kan, bagaimana kita ya udah masuk ke ranah digital gitulah. Oke. Itu sebenarnya kita membuka peluang untuk itu ya, hanya saja hal itu kan nggak mudah sebenarnya. Kita banyak skuter itu persewaan, misal kita lihat banyak mungkin di Eropa, Amerika itu kalau model skuter ini mereka udah bayar aplikasi. Skuter ini mereka tinggal di jalan dan lain sebagainya. Itu memang modelnya gitu. Jadi tiap orang pakai aplikasi dia langsung bisa pakai. Tapi kita juga harus melihat budaya di kita. Apakah sudah untuk kita buka peluang seperti itu, apakah sudah diterima atau belum? Yang pertama misal contoh keamanan, mengenai kebiasaan, mohon maaf, kebiasaan di tempat kita ini masih banyak orang-orang yang melanggar peraturan kalau nggak ada polisi. Seperti itu. Apakah kebiasaan orang Indonesia yang seperti itu apabila nanti skuter ini tidak ada operatornya di sini, misal contoh di kita selalu ada briefing. Nah, apakah apabila nanti kita buat digitalisasi tadi seperti itu, mungkin kita mengadopsi yang ada di Amerika, yang ada di Eropa, seperti itu, apakah mungkin dengan kebiasaan orang Indonesia? Nah, kalau menurut saya teknologi itu bagus selama itu bisa diterima oleh masyarakat. Seperti itu. Apabila kan teknologi itu niatannya kan sebenarnya untuk mempermudah. Tapi bagaimana saat teknologi digunakan oleh orang Indonesia tapi itu mempersulit orang Indonesia sendiri kan? Nah, itu udah nggak masuk lagi. Misal contoh HP canggih mungkin diberikan ke orang tua yang cuma dia telepon sama SMS saja gitu. Kan nggak percuma gitu ya. Misal kameranya bagus HP-nya, tapi dia nggak suka fotografi atau dia nggak suka fotografi, kan percuma juga. Nah, kadang teknologi itu kesalahannya kita kadang kebanyakan yang penting kelihatan keren, baik aplikasi baik, tapi sebenarnya pemanfaatannya sendiri nggak optimal. Itu cuma kalau saya sih membuka itu, tapi tunggu dulu seperti apa yang mau ditawarkan. Seperti itu. Berarti tetap membuka gitu, pasti kesalahan nih. Tapi kita harus analisis dulu nih. Keuntungannya apa terus kalau aku pakai aplikasi itu? Apakah akan lebih mempersulit atau lebih mempermudah? Itu. Siap. Makasih banget Mas. Dari aku mungkin cukup ya. Oke, perkenalkan nama saya Bang Sadewa dari Universitas Unjani atau Universitas Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya mau pertanyaan Mas, apakah Mas pernah ingin menarik investor ke sini untuk menambahi biaya sama kualitas di sini? Oke, kalau sementara ini kita belum untuk menarik investor dan lain sebagainya, karena perkembangannya sendiri kita dari perputaran keuangan itu kita udah mencukupi seperti itu. Terus ini di sini kita juga kepemilikan ini bukan punya saya sendiri, tapi saya juga mengambil dari saudara-saudara juga, karena niatan awal kita memang waktu itu pandemi banyak terutama keluarga ya, dari sisi keluarga besar seperti itu banyak usahanya yang sepi karena kita kebanyakan dari kuliner dan lain sebagainya. Ya, kita membuka peluang ke mereka. Jadi kepemilikan skuter ini memang mau nggak mau kalau bisa dikatakan ada investor juga, tapi dari intern aja gitu. Jadi kepemilikan bukan punya saya sendiri enggak, tapi secara kepengurusan memang aku yang mengurus. Tapi secara kepemilikan ini punya banyak orang, punya keluarga lah, lebih ke situ. Karena niatan dari awal kita membuka untuk mereka agar ada pemasukan baru, pemasukan lain seperti itu. Tapi kalau investor luar mungkin untuk membesarkan skuter mungkin belum. Tapi kita membuka untuk investor luar mungkin dengan ide
ide lain, karena ada beberapa ide yang kita miliki sampai sekarang belum kita realisasikan karena terkait dengan anggaran dan lain sebagainya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Mas pernah dapat DM dari Instagram untuk pemesanan secara online? Oke, kalau pemesanan secara online sebenarnya kita ada pemesanan secara online, kita ada web juga di situ. Web kita skuterkalurang.com, tapi karena untuk saat ini vakum karena kita merasa pemesanan secara online itu kadang untuk customer itu mereka tepat waktu datang itu susah. Padahal secara pemesanan di sini on the spot itu kenceng banget. Jadi kadang percuma saat orangnya datang ke sini tapi tidak sesuai jadwal dia meminjam seperti itu. Jadi makanya itu tadi teknologi pernah kita gunakan di sini. Kita ada reservasi online seperti itu, pembayaran online langsung bayar ke sini langsung datang tanpa antri seperti itu. Tapi nyatanya teknologi ini belum bisa dijalankan karena kadang itu customer itu datang jamnya nggak sesuai dengan jam saat dia reservasi gitu. Itu yang jadi kendala kita, makanya untuk saat ini kita off kan untuk itu, karena kita lebih on the spot pun karena jumlah kita banyak, antrian tuh nggak terlalu panjang karena kita di sini ada 70-an unit, jadi lebih aman lah. Kecuali dulu kita awal puas 10 unit 15 unit itu emang antrian dari sore sampai dari sore sampai malam gitu. Tapi untuk saat ini karena unit kita banyak, relatif lebih aman dan kita belum memerlukan. Oke, pertanyaan terakhir nih Mas, apakah pernah Mas mengalami kerugian atau kehilangan saat orang menyewa ini? Oke, alhamdulillah belum pernah. Kita terus ngomongin kerugian, alhamdulillah juga belum pernah. Ada ya. Jadi gini, mungkin teman-teman di sini buat ini ya, buat pandangan juga bahwa kadang kita bisnis tuh harus melihat apakah omsetnya besar dan lain sebagainya ya. Omset sama profit itu kan beda. Ya. Nah, teman-teman harus melihat itulah. Kadang sesuatu yang kelihatan wah, tapi ternyata omsetnya gede. Tapi ternyata pengeluarannya juga gede untuk operasional. Misal contoh saya punya usaha jeep sama usaha skuter. Secara nominal lebih keren, wah punya usaha jeep. Ya, tapi ternyata secara omset gede jeepnya, tapi secara neto penghasilan bersihnya itu gedean skuternya, operasionalnya seperti itu. Kadang kita kurang jeli seperti itu. Misal contoh, kalau saya mencontohkan ya, lebih keren punya usaha coffee shop gitu. Oh iya. Tapi ternyata secara finansial, secara penghasilan bersih, kalau saya mending punya usaha pecel lele. Oh iya. Kayak gitu. Ya, Mungkin gak kelihatan mentereng, kalian anak muda punya coffee shop lebih keren. Lebih wah. Tapi coba kamu bikin coffee shop satu, kamu bisa bikin usaha pecel lele 10 tempat mungkin. Nah, itu kan berarti ya kadang-kadang kita kurang jeli di situ. Hal-hal yang mungkin sederhana. Dulu awal kita membuka skuter, ada omongan bahwa skuter terlalu murah, hanya 10.000 gitu. Tapi kan kita buka juga hitungan juga, kita kira-kira 10.000 dengan harga ini skuter dapat balik modal kapan sih? 10.000 kali itu 10.000 cuma 15 menit ya, kalau menurut saya mahal juga ya, kan gitu. Tapi angka 10.000 itu di mindset orang, wah cuma 10.000 ya. Gitu sih. Oke. Mas, terima kasih atas wawancara ini. Oke. Kami ucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktu ini. Oke. Dan terima kasih. Oke. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan cek IG-nya. Oke, 1, 2, 3. Halo guys. Oke, jadi hari ini alhamdulillah kita udah selesai untuk shoot pertama. Nanti kita ada shoot lagi di kapan? Gak tahu. Gak tahu. Selanjutnya, tonton selanjutnya. Oke. Bye. See you.